Satu lagi berita terkait banjir, saudara. Selain jalan protokol dan permukiman warga, hujan deras yang turun di wilayah Kota Bandar Lampung juga menyebabkan banjir merendam sejumlah fasilitas umum, seperti salah satunya Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Bandar Lampung yang terpaksa harus meliburkan proses belajar mengajar sementara. Hujan deras yang turun sejak sore juga berdampak pada lumpuhnya proses belajar mengajar di SMA Negeri 12 Bandar Lampung. Lokasi sekolah yang berada rendah dari permukiman tanah membuat air dengan cepat masuk gedung bangunan sekolah. Banyaknya ruangan yang terendam seperti mayoritas ruang belajar dan ruang guru membuat aktivitas terhambat dan pihak sekolah terpaksa meliburkan siswa. Kalau nggak salah sebetis itu ya, sebetis itu apa 50 cm. Tergenang Pak, tergenang semua. Anak-anak kita juga pada takut menuju sekolah. Namanya ada yang bahkan dia nggak melihat got, ada yang masuk got, ya untuk. Iya. Jadi kita liburkan murid-murid. Ya paksa, anak-anak menuju ke sini nggak bisa Pak sebagian. Jalan akses menuju sini itu sulit, tergenang tinggi. Ya, kejadian serupa juga terjadi di sejumlah sekolah lainnya seperti SMA Negeri 14, SMK Negeri 7, SMP Negeri 24, dan SMP Negeri 36. Hingga kini pihak sekolah memilih untuk meliburkan siswa hingga kondisi sekolah layak untuk ditempati kembali. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Beralih ke informasi tindak pidana korupsi, saudara. Bupati Nonaktif Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, hadir menjadi saksi atas terdakwa pemberi suap, yakni Chandra Safari dan Hendra Wijaya, pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang pada Senin siang. Dalam kesaksiannya, Agung mengaku menerima uang senilai 800 juta rupiah yang merupakan fee proyek yang digunakannya untuk keperluan pribadi. Saat tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Agung Ilmu Mangkunegara terlihat mengenakan rompi oranye berjalan menuju dalam gedung dengan pengawalan ketat jaksa KPK dan polisi. Agung hadir sebagai saksi atas dua terdakwa Chandra Safari dan Hendra Wijaya, pihak rekanan pemberi suap terhadap dirinya dan dua kepala dinas senilai 1,2 miliar rupiah. Seperti yang terekam dalam persidangan, Agung memberikan kesaksian mengejutkan. Dirinya mengaku telah menerima uang sebesar 800 juta rupiah dari pihak rekanan sebagai fee atas proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan tepat pada tahun 2019. Uang yang diserahkan melalui Syahbudin yang juga tersangka dalam kasus ini diakuinya telah digunakan untuk keperluan pribadi seperti membiayai perjalanan umroh dan sebagian dikonversikan dalam mata uang dolar Amerika. Berikutnya seperti yang saudara jelaskan tadi, kemudian ada penyerahan uang 600 juta rupiah. Betul ya? Terhadap uang 600 yang sudah saudara terima tadi, saudara gunakan apa uang tersebut? Untuk berjalan-jalan dan untuk bantuan lainnya yang teknis. Untuk perangkat umroh pada waktu itu. Gimana? Untuk perangkat umroh pada waktu itu saya tukar dengan dolar Amerika. Berapa banyak yang saudara tukar? Sekitar 75 juta atau 40 juta, saya lupa. Oh, dari 600 itu sudah sejumlah 75 juta saudara tukar dalam mata uang dolar? Iya, betul. Untuk saudara bilang tadi kegiatan umroh? Iya. Selain Agung, saksi lain yang juga dihadirkan jaksa KPK adalah Sri Widodo, Wakil Bupati Lampung Utara periode 2014-2019, Raden Syahrir, dan Taufik Hidayat. Ketiganya hadir untuk bersaksi terhadap dua terdakwa Chandra Safari dan Hendra Wijaya. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Banyak banget sih fotonya, udahlah. Saudara, tahun baru Imlek 2571 yang jatuh pada 25 Januari mendatang menjadi perhatian khusus bagi warga yang merayakannya. Seperti etnis Tionghoa di Lampung yang juga tengah mempersiapkan sebuah pertunjukan tari barongsai. Nah, kami akan mengajak Anda untuk melihat para penari ini berlatih mempersiapkan pertunjukan yang spektakuler pada momen tahun baru Imlek 25 September mendatang. Inilah para penari yang akan menunjukkan kepiawaiannya dalam menari. Bukan tarian biasa, melainkan menggunakan kostum yang tak asing lagi. Ya, barongsai, berbentuk naga dengan kepala besar dan ekor yang menjulur panjang dengan dominasi warna merah keemasan. Berada di bawah naungan sebuah yayasan etnis Tionghoa yang ada di Lampung,
Para penari mantap berlatih. Mereka sadar pertunjukan yang sempurna berawal dari latihan serius yang terus-menerus dilakukan. Seorang pelatih atraksi barongsai, Ridwan, mengatakan untuk bisa memainkan kesenian ini tidaklah mudah. Dibutuhkan fisik dan tenaga yang kuat dan juga konsisten agar menghasilkan pertunjukan yang menghibur. Latihan malam ini kita persiapan buat tahun baru Imlek ini. Malam Imlek kita ada tempat 4 show. Terakhir kita di Wihara Tihimbio, itu acara puncaknya. Kita bakal keluarin permainan yang seru lah. Pastinya kita keluar kayak semacam tadi saya latihan tonggak itu. Terus rampak tambur kayak barongsai joget-joget tadi tuh, barongsai Sirama. Harapannya semoga barongsai Indonesia terus maju dan terutama di Lampung juga bisa lebih maju ke depannya. Tak hanya itu, pada Imlek mendatang akan ada sejumlah atraksi yang juga tengah dipersiapkan khusus untuk menghibur dan memaknai tahun baru Imlek dengan sukacita dan kedamaian. Dengan adanya wahana untuk berlatih barongsai juga menjadi harapan kesenian ini bisa lestari. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Melihat cuaca yang kurang menentu, ada baiknya Anda mengetahui harga-harga kebutuhan pokok apakah meningkat atau sudah menurun, saudara. Berikut rangkuman harga-harga kebutuhan pokok yang telah kami rangkum dari beberapa pasar tradisional di Provinsi Lampung. Sebanyak 54 kandidat mengikuti pelaksanaan kegiatan pemaparan visi misi dan wawancara bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Partai Golkar. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.